dipersembahkan oleh Dulunya, lahan ini adalah bagian dari aktivitas tambang yang menopang kehidupan dan pembangunan. Seiring waktu, fungsinya berubah. Ruang yang pernah sibuk oleh alat berat, kini memasuki babak baru. Presiden Republik Indonesia mendorong pemanfaatan lahan produktif untuk mencapai kedaulatan pangan, dan Polri mengambil peran aktif sebagai penggerak kolaborasi di lapangan. Melalui sentuhan kolaborasi dan kepedulian, tanah ini diberi kesempatan kedua. Hari ini, dari hamparan yang sama, tumbuh jagung hijau yang subur, bukan sekadar tanaman, tetapi simbol harapan. Dari tanah yang pernah dianggap tak lagi bernilai, kini tumbuh harapan baru bagi ketahanan pangan bangsa. Di Kalimantan Timur, perubahan itu bukan sekadar wacana, tetapi kerja nyata. Dalam kurun 1 tahun, produksi jagung Kalimantan Timur melonjak tajam dari 2.159 ton pada Januari hingga Agustus 2024 menjadi 7.524 ton pada periode yang sama di tahun 2025. Sebuah kenaikan signifikan mencapai 248% yang mengantarkan Kaltim ke posisi 3 besar nasional. Kami dari Polda Kalimantan Timur tentunya menjadi bagian dari organisasi besar Polri yang selama ini tentunya punya kewajiban untuk menindaklanjuti dan melaksanakan program asas kita Bapak Presiden Prabowo, yang salah satunya adalah terkait dengan masalah ketahanan pangan, kemudian makan bersih gratis. Khusus terkait masalah ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Timur, kami melihat dari perspektif luasan wilayah dan kondisi geografis di wilayah Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah yang hampir 100 kali lebih dari Pulau Jawa, kemudian kondisi penduduk yang hanya 4,2, kondisi potensial lahan pertambangan yang dominan dan kelapa sawit. Kemudian kami melihat juga dari kondisi struktur tanah yang ada di Kalimantan Timur yang agak berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Kami mencoba untuk menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolri untuk mendukung program ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Timur. Lebih dari 2.000 hektar lahan kini ditanami jagung, didukung oleh 142 perusahaan dan keterlibatan langsung jajaran kepolisian di berbagai wilayah. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada sistem, ada kolaborasi, dan ada perubahan cara berpikir. Lalu, apa yang membuat lonjakan ini bisa terjadi? Kami kembali kepada tugas pokok Polri. Tugas pokok Polri adalah sebagai Harkamtibmas, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan penegak hukum. Dari perspektif Harkamtibmas tentunya didasari oleh kondisi ekonomi masyarakat, kondisi geografis masyarakat. Sehingga ketika kami lihat tugas kami, seandainya kami bisa menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat di bawah, tentunya nanti akan tercipta Harkamtibmas lebih baik, potensial dari tindak pidana menjadi menurun. Jadi kami mengambil program yang menurut kami semuanya cukup strategis dengan menggunakan industrial farming yang kita coba dengan mengelola satu areal eks tambang, di mana kita lihat eks tambang yang tidak produktif menjadi produktif. Kemudian kita juga meningkatkan kualitas dari hasil yang nanti kita harapkan. Tanah ini tidak serta-merta siap ditanami. Ia pernah menjadi bagian dari aktivitas tambang, keras, asam, dan miskin unsur hara. Karena itu, segalanya harus dimulai dari nol. Proses diawali dengan pembukaan dan penataan lahan, bukan sekadar meratakan tanah, tetapi membaca kembali karakter alam yang telah berubah. Tanah eks tambang memerlukan perlakuan khusus, perhatian ekstra sebelum benih pertama ditanam. Langkah awalnya adalah menetralkan tingkat keasaman tanah. Dolomit ditebarkan, perlahan mengembalikan keseimbangan pH, agar tanah kembali bersahabat bagi kehidupan. Setelah itu, tanah diperkaya dengan pupuk kandang untuk menambah unsur organik dan memperbaiki struktur tanah. Baru kemudian nutrisi lanjutan diberikan.
Pupuk kimia seperti urea dan KCl diaplikasikan secara terukur, dilengkapi nutrisi pendukung lainnya. Semua dilakukan dengan perhitungan agar tanah tidak hanya subur sesaat, tetapi mampu menopang pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. Konsep industrial farming adalah dari hulu ke hilir. Artinya dari hulu, pertama kita menyiapkan lahan-lahan dari eks-tambang. Dalam hal ini kita bekerjasama dengan pengusaha tambang yang memiliki lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan selanjutnya dalam kondisi tidur. Nah, disinilah mereka kita minta untuk membantu menyiapkan lahannya atau meminjamkan lahannya. Di hulunya kita siapkan kesiapan penanamannya. Di situ nanti ada sebagian untuk jagung pipil, yang berikutnya adalah sisanya nanti untuk tanaman rumput yang kita gunakan untuk yang lain. Jagung pipil dipilih karena memiliki ketahanan adaptif tinggi terhadap kondisi lahan eks tambang yang telah direklamasi. Dibandingkan komoditas pangan lain, jagung relatif lebih toleran terhadap variasi kesuburan tanah selama dilakukan pengelolaan pH dan nutrisi yang tepat. Hal ini menjadikannya pilihan realistis dan efektif untuk lahan yang sedang dipulihkan. Kalau kami melihat dari data tahun 2023, kalau mungkin data sekarang mungkin hampir sekitar 8.000 hektar lahan eks tambang yang tidak produktif. Tentunya eks tambang yang 8.000 itu bisa dimanfaatkan sedikit demi sedikit dalam rangka untuk peningkatan pemanfaatannya melalui program ketahanan pangan khusus masalah jagung. Selain itu, siklus tanam jagung yang relatif singkat memungkinkan hasil panen diperoleh dalam waktu lebih cepat. Ini penting untuk memastikan produktivitas lahan dapat segera dirasakan manfaatnya, sekaligus menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang. Kita tidak bisa menyamakan program ketahanan pangan penanaman jagung dengan wilayah yang lain, karena memang kondisi tanah yang memang memiliki unsur hara sangat rendah, kemudian kandungan logam berat yang cukup tinggi, tentunya memberikan effort yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Jagung pipil memiliki nilai guna yang luas dan terintegrasi, tidak hanya sebagai hasil panen, tetapi juga sebagai bahan utama pakan ternak, khususnya ayam petelur dan sapi. Dengan demikian, jagung menjadi simpul penting dalam ekosistem industrial farming yang menghubungkan sektor pertanian dan peternakan. Seluruh bagian tanaman dimanfaatkan. Harapan saya dengan industrial farming ini tentunya effortnya akan kita keroyok sama-sama, karena kita juga melibatkan seluruh stakeholder dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, para pengusaha, dan juga kelompok tani. Nah, kelompok tani di Kalimantan Timur tidak cukup banyak, jumlahnya tidak seperti di tempat yang lain. Ketika kita menggunakan pola industrial farming, tentunya sumber daya manusia yang tidak terlalu banyak, tetapi bisa efektif, efisien, dan semoga nanti kedepannya lebih ekonomis hasilnya. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai salah satu prioritas program Astacita. Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Masyarakat yang sehat adalah aset bangsa. Gizi yang baik membantu menyiapkan sumber daya yang unggul. Polri hadir mendukung program pemerintah, menyediakan makan bergizi gratis, mengelola sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan standar tinggi, juga memastikan seluruh makanan diproduksi secara aman dan higienis. Polri berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan Astacita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Nice and sick, berani bicara.
selamatkan sesama. Di balik keberhasilan program ini, terdapat arah kebijakan yang jelas dan kepemimpinan yang kuat. Polda Kalimantan Timur mengambil peran sebagai motor penggerak, menetapkan visi, membangun kerangka kerja, dan memastikan bahwa dukungan terhadap ketahanan pangan berjalan sejalan dengan kebijakan nasional. Namun kebijakan tidak akan berarti tanpa pelaksanaan di lapangan. Arahan tersebut kemudian diserap, diterjemahkan, dan dijalankan secara nyata oleh Polres Kutai Timur. Cikal bakal program SPPG terintegrasi dengan industri pertanian jagung ini, kami, Polres Kutai Timur, sangat meyakini bahwa pertanian adalah merupakan sektor strategis yang mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah. Oleh karena itu, kami seluruh dari jajaran Polda Kalimantan Timur berinisiatif untuk memfasilitasi lahirnya industrial farming pertanian jagung, dimulai dengan penanaman serentak di berbagai wilayah, termasuk di lahan eks tambang PT KPC seluas 45 hektar. Tentunya ini adalah sebagai langkah awal kami menuju ekosistem pertanian modern, produktif, dan berkelanjutan. Dengan memahami karakter wilayah dan potensi yang dimiliki, Polres Kutai Timur mampu mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor. Arahan Kapolda tidak berhenti sebagai instruksi, tetapi dikembangkan menjadi aksi, melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok tani, dan masyarakat. Jadi dengan kolaborasi, Pak, perusahaan menyiapkan lahannya dan juga menyiapkan biaya untuk pembukaan lahannya atau penyiapan lahan tersebut. Kemudian dari pihak kepolisian yang nanti akan mengorganisir termasuk mensupervisi bekerja sama dengan PPL, termasuk mencari petani-petani yang nanti akan siap melakukan penanaman jagung tersebut dan kemudian merawatnya. Sinergi inilah yang menjadi kunci. Polres Kutai Timur menjembatani kepentingan, menyatukan peran, dan memastikan setiap elemen bergerak dalam satu tujuan. Polres Kutai Timur menginisiasi forum group discussion yang mempertemukan berbagai pihak, pemerintah daerah, akademisi, kelompok tani, dan mitra terkait untuk merumuskan arah, tantangan, serta solusi dalam pengembangan jagung menuju swasembada pangan, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Kolaborasi kemudian bergerak hingga ke tingkat desa. Bersama para kepala desa, Polres Kutai Timur mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani binaan. Hari ini kita dari PT DSN Group bersinergi dengan Polres Kutai Timur melakukan aplikasi herbisida di area jagung seluas 25 hektar dengan menggunakan DJI Agras T40. Secara konsepnya, di sini kita bikin plan untuk seluruh area yang akan kita semprot dan drone akan mengikuti sesuai instruksi yang sudah kita buat melalui remote di sini. Harapannya ke depannya kan mempermudah dalam proses pengendalian hama penyakit tanaman di area jagung, untuk pengendalian gulma di area jagung, dan gitu kita lebih menghemat kos juga dari segi biaya tenaga kerja. Untuk spraying dari drone sendiri kan dengan waktu 10 menit kita udah bisa menyelesaikan area seluas 1 hektar. Dari perencanaan, pengelolaan lahan, hingga pemanfaatan hasil panen, seluruh proses berjalan dalam satu ekosistem yang terkoordinasi. Disinilah terlihat bagaimana sebuah kebijakan mampu hidup dan berkembang. Jagung pipil usia bisa kita panen adalah umurnya 120 hari. Langkah selanjutnya adalah kalau sudah betul kering, kita giling atau kita pipil. Setelah kita pipil, jagung itu akan dibawa ke mesin pencacah. Setelah mesin pencacah, baru akan dibawa ke KPC. Di situ sudah siap, ada konsentrat, ada dedak, ada jagung. Kemudian campur, dimix jadi satu, kemudian akan jadilah pakan ayam peternak. Nah, satu karung itu isinya beratnya ada 50 kilo. Setelah jadi pakan ayam petelur, itu akan didistribusikan ke kandang-kandang ayam kelompok tani masyarakat.
Dari model hilir, melalui pengolahan dan pemasaran, tentunya pemanfaatan bonggol dan batang jagung sebagai pakan ternak ini adalah merupakan integrasi antara peternakan ayam dan sapi milik PT KPC yang ada di Kutai Timur, hingga hasilnya akan digunakan untuk menunjang SPPG makan bergizi gratis. Ketika proses budidaya dan peternakan berjalan dalam satu ekosistem yang terintegrasi, hasilnya tidak berhenti di kandang atau gudang produksi. Jagung yang ditanam di lahan eks tambang diolah menjadi pakan, kemudian memberi kehidupan bagi peternakan ayam petelur. Dari proses inilah telur dihasilkan sebagai keluaran nyata dari sistem pertanian dan peternakan yang saling terhubung. Jadi peran kami dari unit Bimas melalui Babin Kaptipmas, Polsek Sangatta Utara, Polres Kutai Timur, tentang pemeliharaan ayam atau pengembangan ayam petelur, ini kami berusaha untuk bisa memberikan penyediaan pakan berupa jagung bipil yang ditanam di eks tambang PT KPC. Mas Basri? Iya Pak, Berapa lama pelihara ini? dia sekitar 5 tahun Pak. 5 tahun. Iya Pak. 5 tahun. Terus pakan sebelumnya dari mana? Dia dari New Hope Pak, Maros, PT New Hope. Terus ini kan kita tanam jagung nih, ya kan? Nah, kan dicampurkan dengan makanan yang diolah di feed mill-nya KPC, jagung yang ditanam yang dibina oleh polisi. Gimana hasilnya? Semenjak pakai jagung Pak, kualitas telur kita lebih besar Pak, dia coklat dan dia bisa bersaing di pasar-pasar lokal ini. Cangkangnya juga Pak Basri ya? Cangkangnya Iya, tuh Pak. lebih keras ya? Iya Pak. Dari kegiatan kerjasama atau pendampingan dari Kapolres Kutai Timur dan Polsek Babin Kaptimas, itu kelompok tani kami dari Desa Swarga Bara itu memulai manfaat, yaitu bibit, terus dari pengolahannya, bibit, penanaman, dan pupuk itu semua full dibantu dari Kapolres dan KPC. Telur-telur ini kemudian disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam program Makan Bergizi Gratis. Distribusi ini memastikan bahwa hasil kerja petani dan peternak tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kaitan dengan MBG tentunya kami mengharapkan ketika hasil dari industrial farming itu berhasil, tentunya itu juga menjadikan bahan untuk MBG ini lebih murah saya rasa. Kita sama-sama tahu bahwa Kalimantan Timur biaya hidup lebih tinggi dibanding yang lain karena memang sumber-sumbernya sebagian besar dari luar Kalimantan Timur. Harapan kami membuat pilot project seperti ini dan kita sudah jalankan di beberapa wilayah. Semoga nanti bisa mendukung kegiatan MBG yang kita jalankan ini dengan lebih baik. Tentunya kalau harga pokoknya lebih murah, tentunya akan menambah kualitas dari makanan bergizi gratis yang sedang kita laksanakan. Melalui SPPG MBG, telur ayam menjadi sumber protein yang menjangkau anak-anak dan kelompok penerima manfaat di wilayah Kutai Timur. Disinilah mata rantai ketahanan pangan menemukan tujuannya, dari lahan ke kandang hingga ke meja makan. Satu ekosistem yang bekerja bersama, memastikan pangan tidak hanya tersedia, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan. Terkait kegiatan di SPPG Swarga Bara, yaitu dimulai dari barang itu datang dari supplier itu di jam 4 sore. Jadi barang saat datang itu yang pasti kita timbang, kemudian kita cek semuanya terkait fisik, kemudian bagaimana kualitasnya. Setelah ditimbang, kemudian nanti ada di tim persiapan, yaitu mulai dari potong-potong bahan, kemudian persiapan bumbu, yang kemudian nanti dilanjut oleh tim pengolahan, yaitu di jam 1 atau di jam 2, yang kemudian nanti diolah sesuai dengan SOP tentunya. Kemudian setelah itu, setelah dimasak, kemudian berlanjut di pemorsian. Sebelum di pemorsian, bahwa makanan itu harus dipastikan dingin terlebih dahulu sebelum di packing.
Setelah itu, setelah di packing, kemudian nanti lanjut didistribusikan itu di jam 7.45, yaitu dengan penerima manfaat, yaitu di TK. Untuk pemenuhan bahan baku di SPPG Swarga Bara Kutai Timur, SPPG Swarga Bara bekerja sama dengan supplier binaan Polres Kutai Timur. Hasil yang kami terima sejauh ini sangat baik dari segi kualitas, kemudian kuantitas, dan kontinuitas. Kami SPPG Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur mengucapkan terima kasih kepada Polres Kutai Timur yang mana telah menginisiasi program ketahanan pangan lokal. Dengan adanya program ini tentunya SPPG Swarga Bara sangat terbantu. Namun kerja Polres Kutai Timur tidak berhenti sampai di situ. Di luar penguatan ketahanan pangan, kepedulian juga diwujudkan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah dengan akses paling sulit dijangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan kita, yaitu perpustakaan dan klinik terapung di wilayah Bengalon. Jadi kita masuk Muara Bengalon. Saya harapkan rekan-rekan yang sudah kita bagi untuk melaksanakan kegiatan itu dengan rasa tanggung jawab dan kita berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bahaya narkoba terus mengintai, jutaan nyawa melayang, masa depan terampas. Sejalan dengan asta cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa, dibutuhkan kepedulian semua pihak, beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan asta cita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Hidup terkadang berjalan tak sesuai keinginan. Ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Melalui keadilan restoratif, Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara demi tercapainya Indonesia yang harmoni. Dari Pelabuhan Kenyamukan, Kutai Timur, tujuan perjalanan kali ini adalah Desa Muara Bengalon, sebuah desa di Kabupaten Kutai Timur yang berada cukup jauh dari pusat aktivitas kota. Perjalanan laut ditempuh sekitar 2 jam, waktu yang menjadi penghubung antara keterbatasan akses dan hadirnya pelayanan negara. Desa Muara Bengalon dikenal sebagai wilayah yang relatif terisolir. Akses jalan darat menuju desa ini cukup sulit, harus melintasi hutan lebat dan area perkebunan yang panjang serta menantang. Karena itulah, jalur perairan menjadi satu-satunya akses paling efektif bagi masyarakat dan bagi Polairut untuk memastikan kehadiran, keamanan dan pelayanan tetap menjangkau hingga ke wilayah terluar. Kali ini, layanan tersebut diperkuat dengan kehadiran program makan bergizi gratis. MBG ikut bergerak bersama Klinik Apung dan Perpustakaan Terapung. Ya, silakan makan.
menjangkau anak-anak di wilayah akses tersulit, memastikan kebutuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan hadir dalam satu waktu dan satu perjalanan. Anak-anak pesisir ini kan pertama kali mereka mendapatkan MBG itu. Selama ini kan mereka hanya tahu di medsos dan televisi. Nah, respon mereka itu sampai pertama kita kali datang itu yang pertama MBG. MBG. Saya nanya sama anak-anak, loh adik kok belum pernah dapat? Belum pernah om. Alhamdulillah ini ada MBG di sini. Jadi oh gini ya MBG. Mereka itu antusias dan senang. Melalui Klinik Apung, layanan kesehatan dihadirkan langsung ke perkampungan pesisir dan daerah aliran sungai, menjangkau warga yang selama ini harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan medis dasar. Ada keluhan Pak? Sakit perut aja? Ada makan pedas atau gimana? Seperti apa sakit perutnya? Seperti orang BAB ya? BAB ya. BAB terus menerus? Iya. Tapi keluarnya tadi apa? Pusing juga nggak? Kadang pusing. Pusing. Ada keluhan nggak Pak? Kami menyiapkan obat-obat khususnya vitamin Pak. Vitamin, terus untuk obat rematik, asam urat, khususnya kolesterol juga. Para pasien itu banyak mengalami peningkatan kolesterol dan ada beberapa yang flu batuk, rematik, ada yang kencing manis atau diabetes, kami siapkan semua. Bapak ini riwayat gula Pak. Yang ini? Lakadesnya. Oh ini? Iya. Obatnya masih ada Pak? Obat apa Pak? Untuk terpilih lokasi itu sebenarnya banyak. Pulau Miang, termasuk ini Bengalon, termasuk Teluk Lombok dan Kenyamukan. Semua terisolir. Kami pilih di sini karena ini yang paling antusias masyarakatnya. Kemudian di sini adalah terisolir karena untuk jalan poros tidak ada, hanya jalan setapak, jalan-jalan tanah lah, jalan kecil tanah, sehingga akses dari luar agak susah. Di jalur yang sama, perpustakaan terapung berlayar membawa pengetahuan. Buku-buku dan ruang baca sederhana menjadi sarana belajar bagi anak-anak, membuka akses literasi hingga ke wilayah terluar. Jadi adik-adik yang Om sayangi, kalau di sekolah itu tidak boleh membuli ya. Jangan pernah nyakitin teman. Teman itu adalah saudara kita. Nanti kalau kalian sudah besar, teman gua dulu. Saudara saya saling melindungi, apalagi kalian ini satu desa di Muara ini. Masih hafal kan? Rumah si A, rumah si B, ya kan? Nggak boleh membuli ya. Boneka. Pusing. Jangan buang sampah. Barangan ya, guys. Program Klinik Terapung dan Perpustakaan Terapung ini lahir dengan kesadaran bahwa memang wilayah pesisir Kutai Timur ini kami sadari memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, khususnya kesehatan dan literasi. Kami tentunya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, kami harus hadir dan Polri tidak boleh menunggu masyarakat datang, tetapi memang harus hadir secara langsung agar negara benar-benar dirasakan hingga ke wilayah perairan. Harapan saya sebagai tokoh masyarakat ini saya menginginkan supaya ini bisa berkelanjutan untuk mempererat tali silaturahmi, kemudian juga untuk mempermudah bagi masyarakat kita yang menengah ke bawah, untuk mempermudah beliau untuk berobat dan mengecek kesehatannya. Dan ini sangat besar sekali manfaatnya bagi masyarakat dengan adanya program dari Polres Kutim ini. Alhamdulillah responnya sangat antusias sekali. Beliau tadi saya juga salah satunya saya dengar bahwa kalau bisa ini Pak Guru ya bisa diajukan lagi lah kepada Bapak Polsek supaya bisa Kapolres di atas supaya bisa ibaratnya dilaksanakan secara berkontinu ini Pak kegiatan ini supaya bisa bersinergi langsung kepada masyarakat langsung ini. Satu perahu, 3 layanan, kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan gizi berjalan beriringan, menegaskan bahwa pengabdian tidak mengenal jarak dan kehadiran negara dirasakan hingga ke titik terjauh.
dipersembahkan oleh